A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Muslimin, muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan kali ini bisa bertemu kembali untuk menguraikan pelajaran tentang fikih, ya, dan insya Allah Ta'ala pada kesempatan kali ini tema yang akan kita uraikan adalah tentang fikih puasa. Hadirin muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa adalah salah satu ibadah yang disyariatkan di dalam agama Islam, dan ada beberapa jenis puasa. Ada puasa yang wajib atau fardu, ada puasa yang sunnah, ada puasa yang makruh, dan ada puasa yang haram, ya. Nah, ini tentunya perlu kita ketahui agar pengetahuan kita menjadi dasar terhadap amal dan ibadah kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kita akan jelaskan terlebih dahulu tentang makna puasa, atau dalam bahasa Arab disebut sebagai saum atau asyam, ya. Secara bahasa, puasa didefinisikan oleh para ulama kita adalah al-imsak wal kafu anisyai'i. Jadi menahan atau mencegah sesuatu, ya. Jadi apa saja yang kita cegah, yang kita tahan, secara bahasa bermakna al-imsak, ya. Adapun secara istilah syar'i, ya, definisi yang digunakan oleh para ulama, misalnya salah satunya adalah definisi yang disampaikan oleh Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam Fiqh Islam Mu'adillatuhu. Beliau menjelaskan bahwa secara syara' atau dalam definisi syariat, ya, puasa itu didefinisikan sebagai al-imsaku naharon anil mufattirat. Jadi menahan diri pada siang hari dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, min ahlihi, yaitu dari orang-orang yang memang diwajibkan berpuasa, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, ya, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, ya. Nah, ini seperti mana yang juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187, ya, di mana Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri, ya. Ini dasar dari Al-Qur'an yang menjadi penjelas kepada kita tentang durasi atau tempo waktu di mana kita melakukan ibadah puasa. Ibadah puasa, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mana yang kita jelaskan, ada beberapa kategori. Ada puasa yang wajib, ya, ada puasa haram, ada puasa makruh, dan ada puasa yang sunnah, ya. Wajib, ya, seperti mana definisi para ulama, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Puasa yang apabila kita kerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Puasa wajib ada beberapa jenis, ya, diantaranya puasa Ramadan, ya, yang saat ini sedang kita lakukan. Yang kedua, puasa qadha, ya. Puasa qadha artinya puasa yang ditinggalkan sepanjang bulan Ramadan diganti di luar bulan Ramadan. Ini juga masuk kategori puasa yang wajib. Yang ketiga, ada puasa nazar, ya. Puasa nazar juga termasuk kategori puasa yang diwajibkan, ya. Kemudian yang keempat, puasa kafarah, ya, atau puasa kafarat. Ini puasa yang merupakan denda, ya, atau konsekuensi dari sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh seorang muslim dan seorang muslimah, ya. Misalnya dia melakukan pelanggaran pantang larang dalam ibadah haji, ya, atau ibadah umroh, ya. Maka ada di antara ketentuannya berpuasa selama 10 hari. Jadi 3 hari berpuasa di tanah suci, kemudian 7 hari berpuasa di tanah air, ya. Ada pula misalnya puasa 60 hari yang dikenakan sebagai denda kepada pasangan suami istri yang melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan, ya. Ini di antara
konsekuensi yang dikenakan dalam agama bagi mereka yang melakukan jima atau hubungan badan pada siang hari bulan Ramadan. Ini di antara jenis-jenis puasa yang wajib. Yang kedua, ada puasa yang haram. Ya, puasa yang haram ini diantaranya seperti yang dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berpuasa pada 2 hari raya, ya, Idul Fitri dan Idul Adha, ya, pada tanggal 1 Syawal Idul Fitri dan pada tanggal 10 Zulhijjah untuk Idul Adha, ya. Kemudian yang kedua, berpuasa pada hari Tasyrik, ya. Ini hari-hari yang mulia pada bulan Zulhijjah, tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ini di antara puasa yang diharamkan. Masuk pula kategori puasa yang diharamkan adalah puasa sunnahnya seorang istri, ya, dalam kondisi suaminya ada di rumah atau berada dekat dengan istri tanpa izin suami. Ini masuk kategori yang diharamkan. Maka kalau ada muslimah yang memiliki istri, ya, atau akhwat fatayat sebagai seorang istri, maka apabila akan melakukan puasa sunnah harus meminta izin atau memberitahu suami terlebih dahulu. Ini terutama sekali kalau suami memang ada bersama dengan kita, ya, tidak sedang bepergian atau tidak sedang bermusafir, ya, karena tentu ada hajat-hajat yang perlu atau wajib ditunaikan oleh seorang istri dalam kondisi suami bersama dengannya. Ini jenis puasa yang kedua. Yang ketiga adalah puasa makruh. Puasa makruh, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pada berpuasa pada hari-hari yang tidak direkomendasikan, ya, misalnya berpuasa pada hari Jumat saja, ya, kemudian berpuasa pada hari Sabtu saja, ya. Sebagian ulama mengkategorikan dua jenis puasa ini puasa yang haram, ya, namun mayoritas atau jumhur ulama, ya, mengkategorikan puasa pada hari Jumat saja atau berpuasa pada hari Sabtu saja ini tergolong puasa yang dimakruhkan, ya. Makruh itu definisinya dikerjakan tidak berdosa tapi ditinggalkan berpahala, gitu. Maka kalau kita tidak punya hajat, tidak punya keperluan, kita dilarang untuk berpuasa pada hari Jumat atau pada hari Sabtu. Mengapa? Karena 2 hari ini adalah hari di mana memang kita dituntut untuk tidak berpuasa. Pada hari Jumat, ya, ini adalah hari rayanya umat Islam, hari raya pekanan, ya, di mana memang kita biasanya akan bersama dengan sahabat, keluarga, ya, boleh jadi ada kegiatan kegiatan berkumpul bersama dan ada acara makan-makannya, gitu ya. Oleh sebab itu memang tidak dianjurkan berpuasa pada hari Jumat. Ya, di samping memang kebiasaan kita juga akan melakukan ibadah sholat Jumat, ya, yang tidak ada pada hari-hari yang lain. Kemudian berpuasa pada hari Sabtu, ya, ini tentunya berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel atau orang-orang Yahudi, ya, di mana memang mereka diperintahkan, ya, beribadah, ya, tidak boleh bekerja, beraktivitas pada hari Sabtu, gitu. Maka untuk membedakan antara kita dengan mereka, kita diperintahkan untuk berpuasa sebelum atau berpuasa setelahnya. Jadi yauman qablahu au ba'dah, ya. Jadi kalau mau berpuasa pada hari Kamis, hari Jumat, kita berpuasa pada hari Kamisnya, ya. Jadi Kamis dan Jumat atau Jumat serta Sabtu, gitu. Ini di antara pilihan cara agar kita terhindar dari jenis puasa yang dimakruhkan. Kemudian yang keempat, ada puasa yang sunnah. Ya, puasa yang sunnah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jenis puasa yang banyak kita kenal, ya. Nabi biasanya akan berpuasa setiap hari Senin dan hari Kamis pada setiap pekannya, ya. Kemudian yang kedua, Nabi juga berpuasa pada Ayyamul Bid, ya. Jadi pada hari-hari putih, ya, atau hari-hari di mana bulan itu mencapai titik purnamanya, ya, dikatakan Ayyamul Bid karena hari-harinya bulan purnama umpama telur, ya. Makanya puasa Ayyamul Bid itu kan tanggal 13, 14 dan 15. Jadi menjelang bulan Hijri itu mencapai purnamanya, gitu. Ini diantara jenis puasa-puasa sunnah. Ada pula puasa yang kita kerjakan pada 9 hari pertama bulan Zulhijjah, ya, menjelang Idul Adha. Begitu pula puasa pada hari Asyura, ya, pada hari Tasu'a, ya. Kemudian juga berpuasa pada
hari-hari tertentu ya yang kita lakukan misalnya sebagai amal soleh ya, misalnya berpuasa pada bulan Sya'ban ya, di mana kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa sebulan penuh melainkan di bulan Ramadan ya. Wa ma ra'aitu yasumu yuhmilu siyama syahrin illa Ramadan. Aku tidak pernah melihat Nabi itu berpuasa sebulan penuh melainkan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsaru siyaman minasya'ban ya, dan aku juga tidak pernah melihat Nabi berpuasa lebih banyak dibandingkan pada bulan Sya'ban. Nah, ini di antara dasar-dasar terkait dengan puasa. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan uraikan tentang puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang diwajibkan kepada orang-orang yang beriman seperti mana tertuang pada Quran surah Al-Baqarah ayat 183 di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dasar kewajiban puasa Ramadan yang kita lakukan pada bulan Ramadan, di mana Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Adapun dasar dari hadis Nabi, misalnya pada hadis Bukhari, hadis Muslim, dan sejumlah ruwatul hadis yang lain, Nabi bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu tegak di atas 5 perkara, salah satunya adalah wasaumi Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Ya. Selain 2 dalil ini, juga ada ijma atau konsensus para ulama, kesepakatan para ulama, ya. Jadi ijma'nya para ulama tentang kewajiban ibadah puasa. Jadi tanpa ada keraguan bahwa puasa adalah salah satu dari rukun Islam. Ya. Nah, dalam beribadah puasa ada rukun, ada syarat yang wajib terpenuhi. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita akan jelaskan dulu tentang syarat berpuasa. Ada syarat wajib dan ada syarat sah. Siapakah yang wajib berpuasa? Yang wajib berpuasa ada 3 kategori atau ada 3 syarat. Yang pertama, seseorang itu beragama Islam. Kalau dia beragama Islam, laki-laki dan perempuan, maka wajib menunaikan ibadah puasa. Yang kedua, baligh atau bulugh, di mana seorang laki-laki dan seorang perempuan mencapai usia dewasa. Laki-laki ditandai dengan mimpi basah, perempuan dengan menstruasi. Kalau mencapai fase ini, maka laki-laki perempuan tersebut wajib berpuasa. Yang ketiga, berakal. Ya, ini berakal menjadi syarat yang ketiga, wajibnya seseorang beribadah puasa. Ya, artinya kalau dia waras, ya tidak sakit mental, maka dia wajib berpuasa. Nah, kalau salah satu persyaratan ini tidak terpenuhi, maka dia tidak wajib berpuasa. Misalnya, kita punya anggota keluarga Muslim, ya, kemudian sudah baligh tapi belum berakal atau tidak berakal karena faktor-faktor tertentu, ya, terhambatnya pertumbuhan otak, ya, atau terhambatnya pertumbuhan akalnya dan lain sebagainya karena penyakit, ya, atau kelainan yang diidapnya. Ya, seperti yang dialami oleh pasien Down syndrome dan lain-lain. Nah, ini kan mereka pada kondisi akalnya tidak sempurna. Maka jika tidak terpenuhi, pada kondisi itu anak tersebut tidak wajib berpuasa. Ya, namun kalau keluarga ingin melatih dan anak itu juga tidak merasa keberatan, maka dia boleh berpuasa. Berikutnya, bagian yang kita perlu jelaskan syarat sah berpuasa. Ya, siapakah yang sah puasanya? Pertama, Muslim. Ya. Non-Muslim dalam pandangan kita tidak sah puasanya. Dia boleh berpuasa, namun tidak dinilai sebagai kebaikan ataupun amal ibadah. Yang kedua, berakal. Artinya, kalau anak yang belum berakal, maka tidak sah puasanya. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anak yang tidak berakal, maka pahalanya mengalir kepada kedua orang tuanya. Karena mereka termasuk orang yang tidak diberikan taklif. Ya, dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, rufi al-qalam an thalath. Ya, pena ketentuan hukum itu tidak berlaku bagi 3 orang. Salah satunya adalah anis sabi hatta yablugh. Ya, anak kecil sampai dia berakal. Kemudian yang ketiga, syarat sah berpuasa suci dari haid dan nifas.
Jadi kaum muslimah ya, akhwat dan patayat yang sedang haid atau sedang nifas, maka mereka satu diharamkan berpuasa ya. Jadi yuhramu lahunna asyam, kemudian juga layan akid ya. Jadi tidak dianggap pula puasa mereka jika mereka melakukannya. Selanjutnya mereka wajib mengqadha'nya di luar bulan Ramadan. Ya, ini berdasarkan hadis yang sahih dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kami wanita-wanita Madinah diperintahkan Nabi untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha salat dalam kondisi menstruasi gitu ya. Maka dari hadis ini disimpulkan oleh para ulama atau diistimbatkan para ulama bahwa wanita yang sedang haid dan sedang nifas tidak boleh berpuasa ya. Jika beberapa waktu yang lalu kita sempat dihebohkan ada pernyataan seorang cendekiawan ya muslim ya beragama Islam yang menyatakan bahwa tidak ada salahnya wanita haid dan nifas itu berpuasa. Nah, ini tentu bertentangan dengan apa yang dinyatakan dalam Al-Qur'an, dalam hadis dan ketetapan para ulama. Ini tidak termasuk masalah khilafiyah mu'tabarah ya. Ini tidak termasuk khilaf yang diakomodir dalam agama kita ya, seperti mana penjelasan Imam As-Suyuti, la yunkaru al-mukhtalafu fihi wa innama yunkaru al-mujma' alaih. Kita tidak boleh mengingkari pada hal-hal khilafiyah yang mu'tabar ya, yang diakui, yang diakomodir dalam agama kita, namun kita wajib menolak, wajib mengingkari kalau ada perkara-perkara yang di luar ketetapan-ketetapan para ulama. Ya, maka wanita haid dan nifas sepakat para ulama tidak boleh berpuasa dan tidak boleh menegakkan ibadah sholat sampai mereka suci. Ya. Kemudian yang keempat, bukan di hari yang diharamkan. Artinya tadi di awal kita sudah menjelaskan bahwa ada jenis puasa yang diharamkan. Ya, maka syarat sahnya puasa adalah berpuasa pada hari yang dibenarkan dalam agama. Selanjutnya rukun ibadah puasa. Rukun ibadah puasa ada dua. Yang pertama niat ya, yang kedua imsak. Ya, imsak artinya kita mulai berpuasa. Niat bagi puasa yang wajib harus sejak malam hari. Ini tentunya berdasarkan pendapat jumhur atau mayoritas para ulama dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak mengikrarkan niat sebelum fajar ya, maka tidak ada puasa baginya ya. Meskipun kemudian seperti Imam Malik rahimahullah dan ulama Maliki itu memperbolehkan niatnya untuk 30 hari ya. Namun pendapat mayoritas para ulama bahwa niat puasa wajib ya, niat puasa yang wajib artinya harus dilakukan sejak malam hari sebelum fajar ya. Kapan memulai niat? Mulainya sejak terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar. Itu durasi di mana kita diperintahkan untuk berniat. Dan niat tidak wajib dilafalkan ya. Namun jika yang mau melafalkan niat itu disunnahkan, seperti mana uraian Syekh Wahab Az-Zuhaili, kata beliau, yustahabbu talaffuz biniyah ya idza kana istihdaran lil qalbi ya, jika dengan itu dia bisa menghadirkan dan memantapkan hati, maka boleh melafalkan niat ya. Pelafalannya atau redaksinya silakan, tidak ada ketentuan baku dalam agama kita. Di Indonesia para ulama kita berijtihad ya, menawarkan sebuah niat yang lengkap ya, berbunyi misalnya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi taala ya. Nah, ini di antara bentuk redaksi niat puasa ya. Dan kalau ada niat yang lain misalnya nawaitu shauma, maka sudah cukup ya dalam pendapat mayoritas para ulama, tidak perlu didetailkan. Karena dia tidak wajib dilafalkan, maka sebenarnya tatkala kita bangun makan sahur ya dengan niat akan berpuasa pada keesokan harinya, maka dia sudah termasuk niat ya. Yang kedua, puasa yang sunnah dia tidak wajib dilakukan sejak malam hari ya. Boleh dilakukan on the spot ya. Ini seperti mana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah keluar rumah ya pada pagi hari tanpa berniat puasa,
Ketika pulang, beliau bertanya kepada salah seorang istrinya, apakah ada makanan? Kata istri beliau, tidak ada makanan. Beliau menjawab, idzan fa'asum. Kalau begitu saya akan berpuasa. Ya. Padahal hadis ini dinyatakan waktu itu sudah hampir menjelang sholat zuhur. Ya. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa puasa sunnah tidak wajib dilafalkan atau diikrarkan sejak malam hari. Kemudian rukun yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Ya, makan dan minum dengan sengaja ini dapat membatalkan sholat. Ini termasuk pula memasukkan makanan ke dalam tubuh kita, baik melalui rongga mulut ataupun rongga-rongga yang lain. Selama dia jenis makanan, maka mayoritas para ulama mengatakan dia membatalkan puasa. Ya. Jadi kalau masuk lewat mulut, maka sepakat para ulama itu membatalkan puasa. Namun kalau disalurkan melalui saluran yang lain seperti menggunakan suntikan atau menggunakan alat tertentu, ya, kalau yang dimasukkan itu zat makanan, ya, jadi al-ghiza gitu ya, sesuatu yang mengenyangkan atau makanan, maka dia membatalkan puasa. Gitu. Yang kedua, sengaja muntah. Nah, ini sengaja muntah membatalkan ibadah puasa. Karena kata para ulama, memasukkan sesuatu ke dalam rongga mulut atau mengeluarkannya, ya, sesuatu yang telah ada dalam perut, maka dia membatalkan puasa. Gitu. Yang ketiga, jima atau hubungan badan senggama di siang hari bulan Ramadan. Ya. Suami istri yang melakukan senggama di siang hari bulan Ramadan, maka berlaku 5 konsekuensi. Yang pertama, berdosa besar karena telah melakukan penghinaan atau penodaan bulan suci Ramadan. Yang kedua, rusak puasa Ramadannya. Tidak dianggap puasa Ramadannya. Yang ketiga, wajib imsak. Artinya, dia tetap wajib menahan diri dari makan minum sampai matahari terbenam. Ya, tidak boleh dia makan meskipun dia sudah rusak puasa Ramadannya. Kalau dia makan, maka berlipat-lipatlah dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ya, kewajibannya adalah mengqadha 1 hari puasa yang telah rusak. Dan yang kelima, ditambah dengan berpuasa 60 hari berturut-turut di luar bulan Ramadan. Ini 5 kewajiban bagi orang yang melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Ya. Meskipun kalau kita melihat hadis Nabi, perintah pertamanya ataupun ketentuan hukuman bagi yang berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan itu urutannya menurut jumhur dari membebaskan budak. Tapi karena kita sudah lagi tidak ada perbudakan, maka opsi yang kedua berpuasa 60 hari atau 2 bulan berturut-turut tanpa jeda, kecuali uzur syar'i, ya, seperti sakit, kalau wanita menstruasi, gitu ya. Kalau mereka punya uzur, maka tidak dihitung uzur itu, dia tetap dianggap sah. Namun orang yang meninggalkan puasa tidak berturut-turut, maka tidak dianggap puasanya. Ya, jadi 60 hari ini harus dilakukan secara berturut-turut. Dan mayoritas para ulama mengatakan berpuasa 60 hari itu wajib tidak hanya suami tapi juga istri. Ini pendapat Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Ya. Meskipun Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, walaupun hubungan itu dilakukan oleh sepasang suami istri, namun kewajibannya hanya bagi suami. Ini berdasarkan keumuman hadis, ya, yang menjelaskan tentang denda atau ketentuan bagi yang melakukan hubungan badan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Ini yang ketiga. Yang keempat, sengaja keluar air mani, ya. Orgasme atau onani, ya, yang dilakukan pada bulan Ramadan berdosa, kemudian rusak puasa Ramadannya, kemudian dia wajib imsak sampai sore hari walaupun sudah rusak puasa Ramadannya, dan wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan atau yang dirusak pada hari itu di luar bulan Ramadan, dan tidak ada baginya kafarat. Ya, ini kesepakatan para ulama. Selanjutnya, haid, ya, wanita haid dan nifas ini juga hal yang perlu dihindari. Artinya kalau dia terjadi, dia membatalkan ibadah puasa. Dan yang terakhir, murtad, ya. Orang yang murtad maka batal puasanya. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 orang yang dibolehkan tidak berpuasa, atau 3 kategori yang diperbolehkan tidak berpuasa. Yang pertama, orang yang sakit. Orang yang sakit kalau dia berpuasa semakin parah sakitnya,
atau tertunda pulihnya, boleh tidak berpuasa. Seperti mana isyarat Al-Quran dalam Al-Baqarah 185 ya, di mana Allah berfirman, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra." Orang yang sedang sakit dan orang yang sedang bermusafir boleh tidak berpuasa, kalau tidak kuat maka kewajiban mereka mengqadha puasanya di luar bulan Ramadan. Ya. Bepergian yang dibolehkan meninggalkan puasa, pertama safar yang mubah, bukan dalam rangka maksiat. Ya, misalnya kalau ada tujuan maksiat, maka dia tidak dibenarkan mendapat rukhsah dalam safarnya. Yang kedua, pendapat jumhur ulama atau mayoritas para ulama, jarak tempuh yang dilakukan minimal 89 km. Ya, meskipun Imam Abu Hanifah punya pendapat yang berbeda, beliau mengatakan harus 135 km atau perjalanan 3 hari 3 malam baru boleh mendapatkan rukhsah sebagai musafir. Ya. Namun pendapat mayoritas para ulama ya mengukur jaraknya adalah 89 km. Berikutnya yang boleh tidak berpuasa orang yang sudah tua renta ya, atau yang sakit-sakitan tidak ada harapan sembuh. Orang yang sakit, orang yang bepergian boleh tidak puasa, konsekuensinya mengganti puasanya di luar bulan Ramadan. Ya, qadha. Sementara orang yang tidak mampu hanya membayar fidyah saja ya, memberi makan satu orang miskin setiap hari yang dia tinggalkan. Nah, bagaimana ibu hamil atau menyusui? Ibu hamil atau menyusui termasuk orang yang dibenarkan tidak berpuasa, namun konsekuensinya ditetapkan berdasarkan dengan kondisinya. Ibu hamil yang tidak berpuasa karena tidak kuat berpuasa, kewajibannya adalah mengqadha puasanya di luar bulan Ramadan. Sementara ibu hamil menyusui yang tidak berpuasa karena bimbang pada bayinya, maka dia punya dua kewajiban. Satu, kewajiban membayar qadha puasa, dan yang kedua membayar fidyah sejumlah hari yang ditinggalkan. Kondisi yang ketiga, ada ibu hamil menyusui tidak berpuasa karena dua alasan. Satu, tidak kuat berpuasa. Yang kedua, bimbang pula pada bayi atau janinnya. Dalam kondisi ini, maka kewajiban wanita tersebut hanya mengqadha tanpa membayar fidyah. Pada dasarnya, wanita hamil atau menyusui selama masih mampu mengqadha, maka kewajibannya adalah mengqadha atau qadha plus fidyah. Namun dalam kondisi tidak mampu berpuasa atau tidak kuat berpuasa, mungkin faktor-faktor kesehatan, faktor-faktor fisik ya, atau jarak kehamilan yang sangat dekat ya, sehingga menyulitkan wanita itu untuk mengqadha puasanya, maka sebagian besar ulama mu'assirin, ulama kontemporer mengatakan dia boleh membayar fidyah saja tanpa mengqadha puasanya. Ya, nah ini hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dispensasi bagi orang yang tidak berpuasa. Bagian yang terakhir, sunnah dalam berpuasa. Ya, sunnah dalam berpuasa itu ada banyak ya. Di antaranya adalah takjil, ya, takjil sahur. Ya, ini beda antara takjil dengan ta'jil. Ya, nah, jadi kalau takjil dengan hamzah dia melambat-lambatkan makan sahurnya. Artinya ya semakin ke ujung semakin baik. Yang kedua, ta'jil, mempercepat buka puasa. Artinya begitu sudah masuk waktu, segera berbuka. Yang ketiga, tidak bicara kotor, ya, tidak berbicara keji, berbohong, berdusta, dan lain-lain sepanjang dia berpuasa. Memperbanyak tilawah Al-Quran ya, sebagai ibadah yang sangat diutamakan pada bulan Ramadan. Kemudian berinfak, ya, tidak bersyahwat yang mubah, ya. Meskipun hal itu dibolehkan, namun kita dianjurkan meninggalkannya. Misalnya memeluk istri, ya, atau mencium istri kita. Ini hal yang mubah, namun di bulan Ramadan disunnahkan kita tidak bersyahwat yang mubah agar diri kita bisa totalitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memberi iftar, ya, ini juga besar sekali keutamaannya. Nabi bersabda, barang siapa yang memberi makan atau mempersiapkan hidangan berbuka puasa untuk orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang diberi hidangan buka puasa tanpa mengurangi pahala mereka. Ya, hadirin muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan tentang fikih puasa bagian yang pertama. Insya Allah kita akan lanjutkan pada bagian yang kedua pada kesempatan yang akan datang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.